Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara online kita hari ini. Pagi Panggung Google Berbagi. Perkenalkan saya Ila selaku moderator yang menemani narasumber hari ini dan Bapak Ibu sekalian. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Anda semua di sini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan sedikit informasi tentang acara ini. GEG Indonesia kembali mengadakan event workshop transformasi pendidikan lewat teknologi. Acara ini kami namakan Pagi Panggung Google Berbagi. Event ini akan dilakukan secara rutin 1 kali dalam sebulan. Nah, 3 hari yang lalu kita sudah mendapatkan materi terkait bagaimana mengenal lebih dalam Google Reference School. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari topik sebelumnya yang sangat menarik, yaitu bagaimana menuju Google Reference School atau Road to GRS ya. Nah, hari ini saya tidak sendiri Bapak Ibu, tapi juga ditemani oleh narasumber hebat dan juga praktisi akademik terkait GRS ini. Nah, siapa lagi kalau bukan Bapak Andri Indra Mauraga Jambro dan juga sekaligus juga wakil kepala sekolah bagian kurikulum di sekolah Putri Darul Istiqomah. Nah, lebih hebatnya lagi, beliau ini adalah GEG Leader Maros. Nah, tidak perlu berlama-lama, kita sambut dengan tepukan. Wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ila atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Apa kabar Pak Ila? Baik? Baik ya Pak Ila? Baik, baik. Oke, mantap Pak Ila. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman tenaga pengajar ya atau teman-teman ya, lainnya yang sudah sempat hadir pada siang hari ini di acara Panggung Berbagi edisi GEG Maros. Betul yang dikatakan oleh Pak Ila tadi, pagi ini merupakan acara dari GEG Indonesia yang rutin kita laksanakan setiap bulan. Nah, teman-teman sekalian, 2 hari yang lalu kita sudah bertemu dengan topik yang berbeda. Topik pertama itu adalah tentang mengenal lebih jauh tentang Google Reference School. Nah, untuk pada siang hari ini kita akan membahas topik bagaimana sih menjadi sekolah rujukan Google atau bagaimana menjadi Google Reference School. Nah, tapi untuk sesi ini kita merupakan sesi part 1 ya, karena sesi ini akan kita bagi 2 supaya teman-teman juga tidak bosan ya kalau terlalu lama juga sesinya. Jadi setelah sesi ini nanti akan ada sesi yang ketiga yang juga akan membahas tips dan trik untuk menjadi Google Reference School. Nah, teman-teman sekalian, izinkan saya dulu untuk membagikan layar saya. Oke. Ya, semoga sudah terlihat ya layar presentasi saya. Terima kasih Pak Ila. Ya, baik teman-teman. Ya inilah seperti inilah kondisi sekolah kami ketika apel pagi ya. Apel pagi kami kalau di Sekolah Putri Darul Istiqomah itu kita mulai di 5.40, jadi pagi-pagi sekali. Itu kondisinya sangat cantik sekali dan sangat luar biasa sekali ya. Dan inilah anak-anak kami dan juga para sivitas yang ada di Sekolah Putri Darul Istiqomah. Tadi juga sudah diperkenalkan oleh Pak Ila, nama saya Pak Indra, ya, kemudian saat ini bertugas sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SPD. Saat ini juga diberi kepercayaan untuk meleading Google Educator Group di Kabupaten Maros. Jangan lupa teman-teman sekalian supaya kita bisa saling terhubung. Boleh follow Instagram saya di @indra_mauraga atau jika ada yang ingin dikomunikasikan, itu juga boleh lewat email saya yang sudah tertera di layar. Baik teman-teman sekalian,
hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi sekolah rujukan Google. Tetapi sebelum saya melangkah lebih jauh, saya pengen bertanya dulu kepada semua teman-teman yang hadir di sini, apakah saat ini sekolah Anda sudah memakai Google Workspace for Education? Boleh dijawab di kolom chat ya. Silahkan, apakah saat ini teman-teman sudah menggunakan alat-alat Google seperti Gmail, Google Docs, ya, spreadsheet? Kalau iya, silahkan boleh dijawab di kolom chat. Kalau belum juga boleh ya, silakan juga, nggak ada masalah gitu kan. Kalau alat-alat Google sendiri, teman-teman sekalian itu ada banyak sekali ya. Yang paling sering kita pakai itu mungkin adalah Gmail ya untuk berkirim-kirim surat. Kemudian yang saat ini sedang kita pakai itu disebut dengan Google Meet. Kemudian yang baru-baru populer juga ini semenjak pandemi kemarin itu adalah Google Classroom, kemudian ada juga Google Drive dan lain-lainnya. Nah, kenapa saya bertanya Mohon izin Pak, mikrofonnya, mic-nya. Oh ya, bagaimana? Sudah terdengar Pak Ila? Ya, sudah. Oke, siap. Teman-teman sekalian, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena ini merupakan hal yang penting dulu ya ketika kita mau menjadi Google Reference School. Yang namanya Google Reference School, mau tidak mau ya kita harus memakai alat-alat yang berasal dari Google itu sendiri ya, yang namanya juga Google Reference School. Nah, makanya tadi saya tanyakan apakah teman-teman sudah memakai atau sekolahnya sudah memakai alat-alat Google Reference School. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah di sekolah Anda cuma Anda yang memakai alat-alat Google Reference School atau sekolah Anda secara keseluruhan itu sudah memakai alat-alat Google? Pertanyaannya, apakah di sekolah Anda cuma Anda sendiri yang memakai alat-alat Google atau teman-teman yang ada di sekitar Bapak Ibu itu sudah memakai alat-alat Google juga? Silakan ditanya. Silakan dijawab di kolom chat. Nah, karena kenapa ini merupakan hal yang sangat core ya, atau hal yang paling inti ya. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi Google Reference School kalau kita sendiri belum memakai alat-alat Google. Nah, ini banyak sekali jawabannya. Ada sebagian besar guru memakai, kemudian hanya saya sendiri juga ada Pak. Kalau Bu Yuli bilang hanya saya sendiri Pak, berarti Bu Yuli enggak sendiri sebenarnya, karena banyak juga di luar sana itu teman-teman yang pengen sekali itu menjadi Google Reference School, tetapi untuk habituasi pemakaian alat-alat Google itu belum 100% ya, hanya sendiri. Nah, kalau sendiri ini juga, maka Bapak Ibu yang menjawab sendiri tadi itu harus menjadi inisiator atau harus menjadi penggerak untuk menggunakan alat-alat Google di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini saya ada sedikit kata-kata ya. Teknologi itu mudah dan memudahkan. Yang membuatnya terasa sulit karena dia itu mengubah kebiasaan. Nah, ini saling berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya, Bapak Ibu ya. Karena untuk menjadi sekolah yang dirujuk oleh Google, maka ada kebiasaan yang harus dirubah. Apa itu? Yaitu tadi kebiasaan untuk memakai teknologi Google ya di setiap pekerjaan kita sehari-hari, khususnya kita sebagai seorang guru. Nah, cuman
memang habit ini adalah sesuatu yang tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu yang sebelumnya sudah memakai alat-alat yang lain, tiba-tiba kemudian disuruh pindah misalnya untuk memakai alat-alat Google. Nah, itu tentu pasti membutuhkan proses ya. Kami sendiri di Sekolah Putri Darul Istiqomah itu tidak serta-merta itu langsung mendapat gelar Google Reference School. Kita telah melewati proses yang panjang hingga akhirnya menjadi Google Reference School, dan salah satu prosesnya itu adalah habituasi atau membiasakan diri kita ya, kemudian teman-teman kita yang ada di sekolah, murid-murid kita ya, kemudian sivitas-sivitas lainnya itu untuk memakai alat-alat dari Google. Kalau ada yang bertanya, berapa lama Pak proses pembiasaan guru-guru di SPD, murid-murid di SPD itu untuk menggunakan alat-alat Google? Jawabannya 6 bulan bukan, 1 bulan bukan ya. Butuh waktu atau proses yang sangat panjang Bapak Ibu. Karena ini yang habit itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita rubah dalam waktu singkat. Apalagi Bapak Ibu yang punya background ya, pengalaman atau latar belakang pengetahuan alat-alat lain yang luar biasa. Nah, itu pasti akan bukan sulit. Sulit sih, tetapi bukan berarti tidak bisa. Pasti bisa. Nah, saya sendiri ketika pertama kali bergabung ke SPD, saya membutuhkan proses kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan itu hingga akhirnya saya benar-benar bisa terbiasa untuk menggunakan alat-alat Google. Nah, kenapa kemudian kami memutuskan untuk memakai Google Workspace ini? Karena sifatnya yang cloud atau berbasis awan. Beda mungkin sama alat-alat lain yang selama ini kita pakai di PC kita yang berbasis PC ya, artinya kita harus menginstal segala sesuatunya dulu. Kalau tidak diinstal itu kita tidak pakai ya, atau kita tidak bisa pakai ya. Kemudian ketika mau berbagi file juga itu kita harus saling mengirim file. Nah, bedanya dengan Google Workspace for Education ini kita itu bekerja secara awan, secara cloud. Jadi alat-alatnya itu nggak perlu diinstal lagi Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu membuka laptop atau yang punya Chromebook, terus membuka Gmail-nya, ya, itu biasanya sebelah kanan atas itu ada titik 9. Di situ semua sudah muncul alat-alat Google, mulai dari Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Slides, Google Spreadsheet. Kemudian banyak alat-alat yang lainnya. Apakah Bapak Ibu harus menginstal alat-alat itu? Nggak mesti, ya, karena dia web-based, sehingga kita bisa mengakses alat-alat tersebut atau file-file kita meskipun kita bekerja itu menggunakan device yang berbeda. Nah, inilah keunggulan. Betul, inilah keunggulan kalau kita memakai Google Workspace for Education. Nah, kembali dengan topik kita, yaitu menuju reference school. Langkah pertama tadi satu Pak, pakai dulu alat Google-nya ya. Nggak bisa. Mesti itu Pak. Karena nggak bisa kalau misalnya mau jadi Google Reference School tetapi belum memakai alat-alat Google. Nah, kalau sudah memakai alat-alat Google, misalnya di sekolah itu ada 1-2 orang yang memakai, 1-2 orang ini harus menjadi seorang inisiator atau seorang penggerak untuk memperkenalkan alat-alat Google kepada teman-teman, guru yang lainnya, atau bahkan kepada murid-murid yang ada di sekolah kita. Tapi yakin dan percaya Pak, proses itu pasti akan mendapatkan tantangan. Ya, tantangan boleh ya, tapi jangan berhenti di tengah jalan Bapak ya. Kalau ada tantangan ya atau ada kesulitan bukan berarti tidak bisa berubah, pasti bisa berubah, yang penting kita mau berubah. Nah ya.
Oke, nah ini yang saya katakan tadi. Jadi kalau sudah kita sudah mengenal, ya, kita sudah memakai alat-alat Google, langkah selanjutnya itu adalah membiasakan menggunakan alat Google. Ini merupakan langkah pertama dan yang terpenting menuju Google Reference School. Karena Bapak Ibu nanti menjadi Google Reference School itu kan ada syarat-syaratnya. Nanti saya akan tampilkan di akhir slide ini. Dan memang salah satu syaratnya itu adalah penggunaan Google, alat-alat Google di sekolah kita itu secara dalam tanda kutip secara masif, atau boleh dikata seluruh pekerjaan kita itu kita selesaikan menggunakan alat-alat Google seperti Google Spreadsheet, Google Docs, atau Google Slide. Nah, enaknya Bapak Ibu kalau kita memakai Google Docs atau Google Slide, karena dia itu sistemnya sistem cloud, maka ketika kita ingin mengerjakan satu project bersama di dalam satu file yang sama, kita bisa mengerjakannya secara bareng-bareng dimanapun kita berada tanpa harus mengirim file yang berbeda-beda ke setiap orang, gitu kan? Karena kenapa? Dia sifatnya kolaboratif. Misalnya nih, saya mengirim satu link Google dokumen ke Pak Ila. Itu saya bisa mengerjakan dokumen itu secara bersama-sama. Dari sini, saya di Maros, Pak Ila di mana nih posisinya sekarang? Di Makassar ya? Ya, di Goa. Itu kita bisa langsung bekerja secara bersama-sama. Nah, ini bagi teman-teman yang belum menggunakan alat-alat Google. Dicoba deh teman-teman sekalian. Ya, harus dicoba. Nah, itu nanti akan dapat pengalaman yang berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Sebagai seorang guru juga membuat RPP, ya, atau saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum memeriksa RPP teman-teman itu saya bisa langsung memberikan koreksi di tempat tanpa saya harus mengirimkan file baru lagi kepada guru-guru. Ya, karena kenapa? Sifatnya real time, ya Bapak Ibu. Nah, itu keunggulan ketika memakai alat-alat Google, dan itu merupakan langkah pertama untuk menjadi Google Reference School, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah mengenal yang namanya alat-alat Google, kemudian sudah memakainya juga alat-alat Google di proses pembelajaran, maka jangan lupa untuk melaksanakan training rutin penggunaan alat-alat Google dalam proses belajar mengajar. Karena kenapa Bapak Ibu? Ketika menggunakan alat-alat Google, ada banyak yang bisa kita buat atau ada banyak yang bisa kita ciptakan untuk membuat proses pembelajaran kita itu menyenangkan, ya. Salah satu contohnya kami pernah membuat sebuah permainan yang berjudul Treasure Hunt, The Lost Tom, ya. Jadi kita membuat permainan itu dengan menggabungkan alat-alat Google seperti Google Sites, Google Spreadsheet, dan juga Google Form. Jadi 3 ini kita gabungkan membentuk sebuah permainan dan kita berikan ke anak-anak. Anak-anak itu menganggapnya sebagai permainan, padahal sebenarnya itu di situ kita kasih formatif mereka. Ya, jadi anak-anak itu merasa bahwa oh ini bukan ujian, ya, ini bukan kuis, ini hanya permainan, padahal itu adalah formatif. Nah, itulah enaknya kalau kita menggunakan alat-alat Google. Sehingga memang butuh training juga, ya, training penggunaan alat-alat Google dalam proses belajar mengajar dengan cara sharing dengan sekolah-sekolah yang sudah menggunakan alat-alat Google tersebut. Nah, teman-teman itu boleh mengundang Google Reference School yang ada di dekat sekolah teman-teman atau yang paling terdekat dengan sekolah-sekolah teman-teman. Misalnya yang tinggal di Tangerang itu ada IPK, ya, yang di Bandung itu ada SMP Ar-Rafi Derajat, kemudian yang di Sulawesi itu ada Sekolah Putri Darul Istiqamah. Kemarin saya baru-baru dapat info ada satu lagi Google Reference School itu dari Bekasi.
saya lupa apa namanya, ada gema-gemanya, tapi itu dari Bekasi. Jadi teman-teman yang dari Bekasi, kalau mau belajar penggunaan Google Workspace dalam proses belajar, boleh mengundang Google Reference School itu untuk memberikan training. Atau kalau misalnya di daerahnya belum ada Google Reference School, itu boleh mengundang komunitas Google Educator Group terdekat dari lokasi sekolah Anda untuk bantuan memberikan training atau pendampingan kepada teman-teman yang baru mengaplikasikan penggunaan Google Workspace di sekolahnya. Nah, kalau mau lihat direktori Google Reference School itu boleh mengikuti link yang ada di layar. Silahkan boleh di screenshot bagi teman-teman yang baru terkait hal ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga ya, kami ya, Google Educator Groups Indonesia itu tersebar hampir di semua provinsi di Indonesia. Saat ini sudah ada 45 chapter GEG yang tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi. Jadi sangat mudah sekali kalau teman-teman ingin mendapatkan bantuan dari komunitas GEG ini untuk bagaimana implementasi penggunaan Google Workspace di sekolah. Karena sekali lagi, itu dulu tahap pertama yang harus teman-teman lakukan kalau mau jadi GRS. Implementasikan penggunaan alat-alat Google di sekolah. Nah, teman-teman kalau mau lihat info lanjutnya terkait GEG di daerah teman-teman sendiri itu boleh mengikuti link yang ada di bawah gambar ya. Silahkan boleh di screenshot, nanti juga boleh dikunjungi ya untuk lihat-lihat gitu kan. Oke? Iya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi pertama kenal dulu alat-alatnya, yang kedua pakai alat-alat Google, kemudian dengan memakai itu merubah kebiasaan dari memakai alat-alat yang lain menjadi alat-alat Google. Merubah kebiasaan itu bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya kadang-kadang kita sebagai manusia kan itu langsung maunya ya 1 pekan langsung semuanya memakai. Itu belum tentu Bapak Ibu, karena yang kita rubah ini adalah manusia. Kalau sistem itu bisa langsung kita rubah dalam 1 jam, dalam 1 hari berubah semua. Tetapi manusia itu butuh waktu untuk berubah. Nah, salah satu cara agar habit itu benar-benar bisa berubah, agar teman-teman di sekolah itu bisa menggunakan Google Workspace itu memang dengan memperbanyak sharing, belajar, dan training. Nah, makanya saya munculkan tadi info-info terkait GRS dan GEG. Undang teman-teman GRS dan GEG ke sekolah teman-teman, supaya bisa berbagi ke teman-teman gitu. Nah, membutuhkan proses dan konsistensi. Sekolah Putri Darul Istiqomah itu sudah memakai alat-alat Google itu sejak 2014, jauh sebelum pandemi, dapat status GRSC di tahun 2022 ya. Jadi ada berapa tahun itu ya. Tapi jangan takut teman-teman, bisa saja ada sekolah itu juga yang bisa memperoleh status GRS itu, tidak mesti harus panjangnya seperti kami di Sekolah Putri Darul Istiqomah. Kenapa saya katakan demikian? Pandemi kemarin ini kan banyak sekali merubah kita, ya, merubah kita dari yang dulunya malas banget menggunakan teknologi. Sekarang teknologi itu benar-benar ada di mana-mana dan kita dipaksa untuk menggunakan teknologi. Kalau dulu, kalau kami berbicara tentang Google Workspace for Education, itu ya kadang-kadang orang merasa ini apa sih ini, apa gunanya gitu dan sebagainya. Kalau sekarang kita berbicara tentang Google Workspace for Education, itu banyak orang tertarik karena memang sudah zamannya teknologi itu dipakai gitu kan. Nah, selanjutnya membutuhkan proses dan konsistensi, kemudian didukung oleh kebijakan dari atas ke bawah ya. Nah, kalau misalnya cuman kita doang yang pakai, guru-guru ya, kemudian tidak ada dukungan. Pastinya saya kena ini. Sepertinya saya kena ini. Nah, ya. Kena saya ini. Nah, itu berarti Bapak Ibu yang
sudah menggunakan Google Workspace, itu butuh untuk meyakinkan pimpinan Bapak bahwa ada loh teknologi yang bagus, ada teknologi yang bisa mengefisienkan kerja-kerja kita. Efisien dari segi waktu, efisien dari segi budgeting, Bapak Ibu. Sekedar informasi saja, kami semenjak menggunakan Google Workspace for Education, kita itu menghemat banyak sekali duit untuk membeli ATK, ya. Yang jelasnya penggunaan kertas itu sudah jauh berkurang ya, dari 100% itu mungkin sekarang kita menggunakan kertas itu cuma 20% saja. Ya, itu sudah sangat membantu finance-nya sekolah ya, karena kita hemat gitu kan untuk menggunakan. Apalagi yang sudah mendapatkan dana BOS. Bisa dialihkan itu. Itu maksud saya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di Speedy, Bapak Ibu berkunjung, saya mengundang semuanya teman-teman datang ke Speedy. Kalau mau cari printer, printer di Speedy itu dihitung jari, Pak, cuman 3. Ya, biasanya kalau di sekolah itu banyak sekali printer, atau di kantor-kantor banyak sekali printer. Itu printer itu cuma ada di Humas 1, kantor penerimaan, di ruang kepala sekolah 1, dan di ruang ICT 1. Selebihnya itu nggak ada printer lagi. Kadang-kadang pun saya mau mencari kertas, sulit. Mana sih kertas ini gitu kan? Karena memang kita sudah membiasakan untuk tidak banyak menggunakan kertas sejak menggunakan Google Workspace for Education. Rapor kami pun itu sudah kita bagikan secara online ya. Bahkan ada rencana di mana rapor itu sebenarnya tidak perlu di print lagi. Ini waktu ada acara penerimaan award Google Reference School di Speedy ya, tanggal 15 Juli tahun lalu 2022. Di situ ada kepala dinas pendidikan, itu sampai kita dalam tanda kutip provokasi, udahlah Pak, besok-besok ke rapor nggak usah di-print lagi, kita bentuk aja dalam satu portal yang bisa diakses oleh orang tua masing-masing, jadi lebih private, jadi nggak ada lagi istilah kehilangan rapor atau dokumen-dokumen penting yang lainnya. Ya, nah tetapi untuk mencapai itu, ya itu kan kalau udah benar-benar pemakaiannya sangat rutin ya, harus ada langkah kecil tapi penting itu tadi dulu Bapak ya. Menggunakan alat Google Workspace dan membiasakan menggunakan alat-alat Google Workspace ya. Nah, di sekolah kami GWE itu Google Workspace for Education kita gunakan di 3 aspek. Yang pertama pembelajaran, kemudian yang kedua itu adalah administrasi sekolah, dan yang ketiga itu adalah manajemen sekolah, supervisi dan lain-lainnya. Oke, lanjut lagi. Ini paling penting, jika perlu penggunaan alat-alat Google dimulai dari atasan ya. Bapak Ila ini, Pak Ila harus mempengaruhi atasannya nih. Kayaknya saya butuh personil ini. Oh gitu. Biasanya itu Pak, atasan itu kalau baru dikasih lihat mungkin belum ini Pak, tapi kalau sudah dia lihat efisiensinya, apalagi dari segi anggaran, pasti tertarik gitu. Pak Ila ya. Siap. Lanjut teman-teman, kita lanjut. Nah, baik. Kalau sudah memakai Google Workspace, terus membiasakan diri memakai Workspace, bukan hanya diri sendiri, tetapi teman-teman yang lain. Yang ketiga, tingkatkan terus adopsi penggunaan Google Workspace for Education di level siswa dan guru hingga 100%. Memang angka ini sangat 100%. Dan pasti akan butuh proses Bapak Ibu sekalian, tetapi kalau kuncinya sudah ada di sini tadi dari top down, insya Allah penggunaan Google Workspace for Education di sekolah Bapak Ibu itu bisa menjadi 100% ya. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Nah, setelah kebiasaan dan kemahiran sudah tercapai, jadi tadi kan mengenal dulu Google Workspace, kemudian mulai pakai Google Workspace, kemudian memakainya secara bersama-sama di sekolah ya hingga 100%, gurunya, siswanya, administrasinya semuanya pakai Google Workspace.
kemudian Bapak Ibu boleh lanjut untuk mengajukan diri menjadi guru yang tersertifikasi Google. Google Certified Educator itu ada dari level 1, level 2, kemudian ada trainer di atasnya level 2, kemudian ada coach, kemudian ada innovator. Ya, kalau teman-teman artinya ini sudah terbiasa menggunakan alat-alat Google, boleh silahkan mengajukan untuk mengikuti sertifikasi. Nggak mesti, boleh pelan-pelan, mulai dari level 1 aja dulu untuk sertifikasinya. Dan sertifikasinya itu bersifat internasional. Dan soal ujiannya, apa yang diujiankan di Singapura, apa yang diujiankan di Amerika, itu juga yang kita dapat di Indonesia. Jadi standarnya rata. Nggak ada perbedaan standar ujian antara di Indonesia dan negara-negara lain. Makanya sertifikasinya itu bersifat internasional ya. Banyak loh sekarang itu yang mencari guru-guru yang punya sertifikasi internasional seperti GCE ini ya. Oke, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah melaksanakan ujian sertifikasi, nah Bapak Ibu itu sudah satu langkah menjadi Google Reference School. Apa saya katakan demikian? Karena salah satu syarat menjadi GRS itu adalah 30% tenaga pendidiknya itu bersertifikat GCE level 1. Jadi misalnya teman-teman itu ada 100 orang, maka 30 orang itu harus GCE level 1. Kemudian selanjutnya 15% dari guru-guru kita itu tersertifikasi level 2. Nah, dan yang terakhir 1 orang di antaranya guru-guru kita itu bersertifikat trainer. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang biasanya yang awal-awal memakai Google Workspace ya, yang dia yang inisiatornya, itu biasanya akan gampang sekali untuk melewati level 1, level 2, kemudian akhirnya menjadi trainer. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu untuk mengundang GRS, Reference School atau GEG terdekat untuk membantu Anda dalam mempersiapkan ujian sertifikasi Bapak Ibu. Kami Google Reference School dan juga GEG Indonesia siap untuk memberikan training, siap untuk membantu Ibu, untuk Bapak Ibu ya, untuk mendampingi Bapak Ibu untuk implementasi penggunaan GWE, apalagi kalau mau menjadi GRS. Nah, kalau semuanya ini sudah Bapak Ibu lakukan ya, jadi saya ulang lagi dari awal, mengenal dulu apa itu Google Workspace, kemudian memakai di sekolah ya, mengimplementasikan di sekolah, kemudian memakainya secara bersama-sama ya, hingga di tataran siswa, guru ya, semuanya memakai Google Workspace. Kemudian kalau sudah mahir, kemudian kalau sudah mahir, lalu mengikuti ujian sertifikasi, sudah sertifikasi, maka Bapak Ibu sekolahnya satu langkah lagi menjadi Google Reference School. Nah, apalagi syarat-syarat lain untuk menjadi Google Reference School ya, ini ya. Yang pertama itu memiliki tingkat adopsi Google. Nah ini makanya ini tidak bisa langsung Bapak Ibu ya, dilakukan bertahap, mulai yang saya katakan tadi, mengenal, memakai, dan mengimplementasikan secara 100%. Syaratnya itu memiliki tingkat adopsi Google Workspace itu 100%, kalau bisa sampai 100%. Jadi semua proses pembelajaran, administrasi, guru-guru, perangkat pembelajaran itu menggunakan Google Docs, Google Spreadsheet, Google Slide, dan alat-alat Google yang lainnya. Menggunakan Google Classroom, Bapak Ibu banyak yang mengira bahwa Google Classroom itu hanya dipakai ketika kita pandemi. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Google Classroom itu bisa dipakai ketika kita juga pembelajaran tatap muka. Dan itu kalau Bapak Ibu mau lihat seperti apa sih pembelajaran menggunakan Google Classroom meskipun tatap muka, silahkan datang di sekolah-sekolah yang sudah meraih predikat reference school. Ada IPK, Arafi, dan juga ada SPD ya. Kemudian yang kedua, nah ini dia, memiliki adopsi Google Classroom yang signifikan atau 80% dari populasi siswa. Nah,
Jadi ini salah syaratnya ya untuk menjadi reference school, 80% menggunakan classroom. Kemudian menggunakan Chromebooks. Nah, ini yang akan kita jadikan pembahasan khusus nanti di part 2 ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa datang di part 2 sesi ini. Kalau secara keseluruhan nanti kita akan bahas di sesi ketiga ya. 80% dari populasi siswa itu sudah menggunakan Chromebooks. Saat ini kita sudah memakai, siswa kami itu 92% memakai Chromebook semua. 8%-nya itu kita bantu di lab komputer, tapi PC kami itu semua memakai Chromeflex. Chromeflex itu sama OS-nya dengan Chromebook. Nah, kemudian yang tadi ya, yang saya katakan syaratnya itu adalah 30% guru itu level 1, 15% guru level 2, minimal 1 guru itu sudah bersertifikat trainer ya. Tentunya ya, kalau teman-teman sudah melakukan semua ini, tentunya pasti akan menghasilkan atau mendemonstrasikan bagaimana teknologi Google itu dapat mendukung transformasi positif ya. Kemudian yang terakhir itu harus menjadi seorang inspirator, harus mau berbagi ya, kepada siapa? Kepada sekolah-sekolah lain ya. Berbagi apa? Berbagi praktik-praktik baik penggunaan Google Workspace for Education di sekolah-sekolah yang lain. Nah, itu dulu nih Pak Ila pengantar dari saya. Selanjutnya kita lanjut di sesi diskusi. Saya kembalikan ke Pak Ila. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa yang masih eksis dan masih semangat mengikuti presentasi dari beliau ya. Jadi beliau ini termasuk wakil kepala sekolah ya Bapak Ibu, wakil kepala sekolah bagian kurikulum yang menerapkan betul bagaimana fungsi-fungsi Google terkait implementasi di sekolahnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang masih penasaran seperti Google Reference School ini, Bapak Ibu jangan berkecil hati, karena setelah ini masih ada sisi-sisi berikutnya, seperti serial drama Korea, ya masih ada kelanjutan berikutnya. Iya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu kami garis bawahi bahwa seperti beliau menyampaikan untuk menuju road to Google Reference School, ya satu kebiasaannya Bapak Ibu menggunakan Google. Minimal menggunakan yang ada di handphonenya Bapak Ibu yang memaksimalkan fungsi toolsnya yang ada di Google itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua, seperti beliau sampaikan bahwa lakukan training rutin secara terus dan menerus. Dan jangan berselingkuh dengan aplikasi lain, khusus Google Talk ya, khusus Google, jangan berselingkuh dengan aplikasi lain. Nah, yang ketiga yang menarik yang disampaikan adalah beliau adalah konsisten dan komitmen, 2K, konsisten, komitmen, guru dan siswa Bapak Ibu. Nah, kalau hal itu jangan lupa ikut ujian sertifikasi Google sebagai pengakuan dan peresmian bahwa Bapak Ibu guru beserta murid-murid mengakui bahwa Google adalah salah satu hal yang bisa menjadi referensi untuk menjadikan sekolah berbasis digital di sekolah Bapak Ibu. Nah, yang paling menarik lagi di akhir kalimatnya Bapak beliau menyampaikan jangan lupa undang GRS yang ada di sekolahnya Bapak Ibu. Nah, yang ada di Sulawesi kita tidak perlu repot-repot, kita undang aja di Speedy ya untuk datang di sekolah Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, tibalah saatnya kita mungkin barangkali Bapak Ibu ada sedikit pertanyaan, ada sedikit penasaran yang ingin barangkali mengetahui seperti apa nih ya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Saya bacakan dulu Bapak. Dimulai dari mana nih? Ya. Bagaimana dari ini siapa nih Ibu Siska kali ya. Ya, mohon maaf kalau misalnya namanya agak keliru ya. Pak Indra, bagaimana cara ikut bagaimana ini mana dari Ibu Rizka ya, tenggelam ini pertanyaannya. Ya,
dari Ibu Soria, ya bagaimana saat akreditasi sekolah? Itu kan kalau akreditasi sekolah kan mesti ada hard copy-nya, ada paper-nya, Pak. Itu gimana itu, Bapak? Mungkin bisa dibantu? Ya, terima kasih Pak Ila dan Bapak Ibu yang sudah bertanya. Saya mungkin bertanya menjawab yang tadi yang pertama ya Pak Ila, yang dari Bu Siska ya. Ya. Bagaimana cara ikut bergabung dengan Google Educator Groups di wilayah timur atau secara global? Saya sarankan Ibu kalau mau mendaftar ikut dulu di GEG Indonesia. Bagaimana caranya mendaftar atau menjadi anggota bagian dari GEG Indonesia? Silahkan langsung kunjungi dulu ya. Nah, ini ada saya presentasikan di layar. Kunjungi dulu website dari GEG Indonesia. Bagaimana caranya? Silahkan ketikkan saja GEG Indonesia. Kemudian nanti akan muncul satu tautan. Bapak Ibu silahkan klik. Kemudian nanti silakan ke bawah ya. Itu ada 45 leaders, 10 co-leader, 11, kemudian 100. Caranya silahkan pilih chapter ya. Di sini ada chapter-chapternya, silahkan Bapak Ibu ada di mana, Sumatera, Jawa, Bali, silahkan klik link yang ada di masing-masing chapter. Di situ nanti Bapak Ibu ada form pendaftaran ya untuk menjadi bagian dari GEG Indonesia. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jika akreditasi itu kertasnya pasti beririm habis, betul sekali Bapak Ibu ya. 2019 yang lalu Sekolah Putri Darul Istiqomah itu melakukan akreditasi dan yang kita munculkan di depan asesor itu adalah bagaimana manajemen Sekolah Putri Darul Istiqomah itu yang paperless. Ya kita tetap waktu itu ada yang kita print juga ya waktu itu. Tetapi tahukah Bapak Ibu apa yang kemudian menjadikan sekolah kami itu meraih predikat akreditasi tertinggi di Sulawesi Selatan? Itu karena manajemen berbasis Google Workspace for Education. Sampai-sampai asesor waktu itu mengundang kami untuk mengimbas di kampus-kampus ya dan juga di sekolah-sekolah lain gitu kan. Dan akhirnya di situ sempat kita ajukan juga bagaimana kalau selanjutnya akreditasi itu ya udahlah paperless, semuanya kan sudah bisa diakses secara luas pakai Google Drive dan lain-lain sebagainya. Dan benar saja kayaknya tahun ini itu sepertinya sudah mulai paperless juga karena sudah ada portal tersendiri ya. Itu tinggal diupload saja dokumen sebagainya, nggak perlu terlalu banyak ngeprint. Itu kalau dan itu pihak pemerintah dinas setempat menerima hal demikian ya. Betul. Kalau dia tidak menerima Mbak, maka waktu itu akreditasi kami bukan yang paling tertinggi di Sulawesi Selatan karena nah ini kayaknya baru saja bergabung dari kepala ICT kami, itu beliau lah yang paling tahu itu bagaimana kemudian manajemen administrasi kami itu benar-benar paperless. Jadi ketika ada yang diminta file itu kita langsung tampilkan saja di layar, ini Bu ada kok filenya ini begini. Kalau asesor minta mana RPP-nya guru-guru ini. Itu keren. Selesai, ya. Ya betul. Itu alhamdulillah ini ya kita mendapatkan nilai tertinggi waktu itu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Insya Allah dengan menggunakan Google Workspace for Education semua menjadi mudah. Gitu. Masya Allah. Mungkin dari Pak Ila, dari saya Pak Ila. Pertanyaan terakhir dan nanti disusul oleh Bapak Ringki nih, Bapak Riki ya, sudah rasen. Nah dari Ibu Kurnia Ramla ya, mohon maaf kalau misalnya keliru menyebutkan nama. Bagaimana caranya Pak Indra menggunakan Google for Workspace ini untuk digunakan di sekolah dan apa saja sih kelebihannya? Iya. Bapak Ibu kalau mau menggunakan Google Workspace for Education di sekolah itu gampang sekali ya. Yang penting satu, Bapak Ibu sudah punya akun Gmail. Itu aja. Bapak Ibu punya akun Gmail ya, ini saya demonstrasikan ya. Contohnya saya mau membuat RPP di Google Docs ya. Ini contoh saya
Ini contohnya, contoh aja ya. Atau saya ini deh, saya mulai dari awal supaya lebih ini kan ya. Bagaimana caranya menggunakan GWE itu? Silahkan langsung buka Google aja. Di samping kanan atas itu ada tombol titik 9. Langsung aja diklik. Bapak Ibu akan mendapatkan semua alat-alat dari Google ya. Ada Google Search, ada Maps ya, ada Gmail, ada Meet ya, kemudian ada Docs, ada Sheet, ada Slides. Ya, caranya gampang. Nah, itu yang saya katakan tadi, enggak perlu install. Biasanya kan apalagi kalau guru-guru kita yang senior itu kalau misalnya bagaimana ini caranya diinstal. Ini saya nggak paham gitu. Kalau menggunakan Google Workspace for Education nggak perlu install karena semuanya sudah tersedia dan itu web based. Contohnya saya menggunakan Docs. Ya udah saya pakai Docs, saya klik. Kemudian saya membuat satu dokumen yang baru. Nah, seperti ini. Contohnya saya kasih nama dokumennya belajar. Nih, saya coba bagikan ke Pak Ila nih. Misalnya saya pengen Pak Ila juga mengetik di dokumen yang sama. Apalagi emailnya Pak Ila? Surullah 2015. Surullah 2015. Ya. @gmail Pak ya? Ya. @gmail.com. Nah, salah, Surullah 2015 @gmail.com. Nah, ini sudah kelihatan langsung nih. Saya langsung kirim. Nah, Pak Surullah itu langsung bisa membuka file tersebut. Coba deh dibuka Pak Surullah dan Pak Surullah. Siap. Itu bisa. Gampang sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi yang masih berbasis PC, pasti Ibu kirim dulu filenya toh ke teman untuk supaya teman itu merevisi. Habis sudah direvisi teman, filenya kirim lagi ke kita. Jadi lama-lama HP kita menjadi penuh ya, penuh dengan file-file. Kalau yang ini itu tidak mesti mengirim file ya. Cukup yang dikirim itu adalah linknya saja. Itu sangat mudah sekali kok Bu untuk menggunakan Google Workspace for Education. Nah, gimana Pak Ila? Tunggu, ini lagi loading ini. Ya. Oke, nggak apa-apa Pak Ila. Nah, intinya yang mau saya katakan adalah menggunakan Google Workspace itu sangat mudah, Bapak Ibu, apalagi mau diimplementasikan di sekolah. Yang susah itu adalah merubah habitnya. Menggunakannya gampang, tapi merubah habitnya itu yang susah dan butuh waktu, dan butuh orang-orang yang seperti Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini untuk menjadi penggerak, untuk menjadi inisiator, untuk mentransformasikan sekolah Bapak itu sekalian menjadi sekolah yang berbasis Google. Itu mungkin dari saya Pak Ila. Ya, ini sudah saya ngerti Pak. Oke, nah ini udah kelihatan nih Pak Ila ini di sini ya. Ini langsung muncul fotonya Pak Ila ini di sini nih, artinya Pak Ila itu sudah bergabung dengan saya untuk mengetik, belajar. Oke. Nah, baik itu dulu Pak Ila dari saya. Ya, luar biasa atas penjelasan dan presentasinya dari Bapak ya. Nah, ada peserta kita nih yang dari jauh-jauh ini sudah raise hand dengan Pak Riki. Selamat siang Pak Riki. Silakan Pak Riki. Wah, dari tadi ini sudah raise hand. Capek tangannya barangkali nih. Semoga enggak capek ya Pak. Semangat terus. Silakan Bapak. Maaf Pak Riki, suaranya enggak kedengaran. Coba diulang Pak. Mikrofonnya udah terbuka, udah ya? Ya, dengar suara saya. Udah. Silakan Pak Riki. Oh, sebentar, saya ganti mikrofonnya dulu ya Pak. Sebentar. Siap. Dari perkenalkan nama dan dari daerah mana nih Pak?
Oke. Dengar ya, Pak? Siap, dengar. Oke. Ya, terima kasih, Pak, untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Untuk penjelasan Pak tadi mengenai pembelajaran yang menggunakan Chromebook, terus ada juga Google Reference School. Ya, sini saya ada bertanya dari Bapak narasumber yang hebat hari ini, yang sudah memiliki lisensi sebagai Google Reference School. Apa sistem yang sekolah Bapak gunakan untuk mengawal atau sistem jaringan untuk mengawal proses pembelajaran menggunakan Chromebook? Satu, Pak. Itu satu dulu. Yang kedua, Wah, banyak nih. yang kedua, Lanjut, Pak. apakah yang kedua ini apa saja tips dan trik yang Bapak kelola di sekolah untuk membangun budaya guru untuk menggunakan media digital di sekolah? Yang trik ya supaya lebih jelas, Pak. Terus yang berikut, apakah sekolah SPD ada punya kurikulum khusus yang mendukung proses pembelajaran menggunakan Google Reference School? Itu aja, Pak. Itu aja dulu, nanti kalau Dari saya daerah mana, Pak? ingin Dari tanya daerah mana, Pak Riki? dari Ambon, Maluku, Pak. Oh, Maluku, jauh-jauh ya. Luar biasa. Pertanyaannya Pak Riki ini sama dengan pertanyaan saya. Jadi sudah diwakili oleh Pak Riki. Silakan Bapak Indra. Mohon maaf Pak Ila dan Pak Riki, boleh diulang dulu yang pertanyaan pertama tadi, saya agak lost tadi. Oke. Yang pertama ini yang saya tanya, sistem apa yang digunakan sekolah atau untuk mendukung proses pembelajaran menggunakan Chromebook? Contoh jaringan apa yang digunakan sampai Chromebook yang Bapak sekolah punya 200 lebih bisa diatasi dengan baik. Siap. Baik Pak Riki, terima kasih. Langsung saya jawab ya Pak Ila ya. Siap. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama dulu, terkait ada nggak jaringan khusus yang kami pakai sehingga bisa mengakomodasi penggunaan Chromebook. Nggak ada jaringan khusus Pak Riki, jaringan yang biasa-biasa aja gitu kan. Karena kenapa, Chromebook itu nggak mesti pakai jaringan yang harus cepat berapa giga lah, atau kita pakai dari pemerintah kok, dari BUMN ya, kami pakai IndiHome Pak ya, jaringan kami. Jadi kita nggak pakai jaringan khusus yang seperti apa. Tapi ya, tapi untuk jaringan kami itu memang kita atur sedemikian rupa supaya dari satu gedung dengan gedung yang lain itu tercover secara merata ya. Jadi jangan ada gedung itu ini internetnya numpuk semua di sini nih, bandwidth-nya gede banget di sini, sementara jaringan yang lain itu gedung yang lain itu nggak dapat. Selanjutnya yang kedua, itu kan jaringan fixed line ya Pak Riki. Yang selanjutnya itu, karena sekolah kami kan ini luas, pasti ada spot-spot itu yang nggak dapat jaringan WiFi. Nah, itu yang kita support menggunakan WiFi portable. Jadi selain jaringan fixed line, itu kami juga support anak-anak kita dan guru-guru kita itu menggunakan jaringan WiFi portable. Banyak kok ya dari penyedia-penyedia ISP ya yang itu punya WiFi portable. Itu sih alhamdulillah sampai sekarang, kalaupun penggunaan Chromebook itu dipakai secara bersamaan, sampai saat ini nggak ada masalah ya, kalau kita selain memakai fixed line, kemudian kita juga memakai portable ya. Dan portable itu bisa dipakai di mana saja, bisa dipindah-pindahkan ya. Nah, kemudian ada nggak strategi untuk membangun budaya guru untuk menggunakan media digital? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak Riki ya. Untuk strategi dari kami,
salah satunya itu adalah melaksanakan upgrading di setiap akhir pekan. Upgrading-nya misalnya nih, waktu kemarin kita ngejar Google Reference School, maka di setiap akhir pekan itu benar-benar kita fokuskan upgrading guru itu bagaimana pemanfaatan Google Workspace dalam kelas. Ya, bagaimana membuat kelas yang menyenangkan itu menggunakan Google Workspace for Education. Itu salah satunya ya. Dengan adanya, karena kan seperti ini, kita biasanya kan ada kita di sebuah institusi ya, misalnya nih kami dari tataran manajemen. Saya mau guru saya seperti ini. Kalian harus begini. Tetapi nggak dikasih training. Jadinya ya guru-guru juga, waduh bagaimana cara pakainya kalau saya nggak dikasih training. Nah kalau kami itu setiap Sabtu itu kita ada upgrading, itu kita laksanakan untuk semua guru. Ya, kalau anak-anak Pak Riki nggak perlu dikasih training, mereka itu penduduk native, kita ini pendatang Pak. Dia itu dikasih contoh Pak Riki ya, kelas 7 SMP, itu kan mereka peralihan antara SD ke SMP. Kami kasih Chromebook, mereka langsung mahir. Bahkan Chromebook itu menjadi pengganti HP buat mereka. Ya, itu bagusnya. Kalau guru-gurunya perlu kita kasih training ya di setiap di setiap akhir pekan, ketika mereka sudah tahu manfaat dan benefitnya, oh ternyata saya bisa bikin ini di kelas saya, bagus sekali. Mereka nanti akan menjadi termotivasi untuk terus melakukan itu atau menggunakan alat-alat tersebut. Kemudian yang kedua, saya mau cerita, kalau ada guru baru di Speedy, ya mau tidak mau lingkungan Speedy itu akan memaksa, dalam tanda kutip, memaksa guru baru untuk memakai alat-alat Google. Karena kenapa, Pak? Nah, ini kuncinya. Makanya semua direktorat, semua unit yang ada di sekolah itu harus saling bekerja sama untuk menggunakan alat-alat Google. Sehingga lingkungannya tercipta. Nah, contoh ada pernah pengalaman, ada guru baru masuk, dia pengen ngambil file, terus nyari flash disk. Bilang, flash disk, nggak ada Pak di sini flash disk. Terus bagaimana cara berbagi filenya? Ya udah punya akun Google. Belum, sekarang menghadap ke ICT, mendaftar untuk akun Speedy, habis itu filenya saya kasih. Jadi apa? Karena lingkungannya sudah tercipta, mereka menjadi terpaksa juga untuk ikut nyemplung menggunakan alat-alat Google ya. Seperti itu. Jadi yang pertama ada training rutin Pak ya. Kemudian memang antar manajemen ya itu sudah harus bersepakat memang ya untuk menggunakan ini. Memang itu bukan langkah yang mudah Pak Riki ya, pasti butuh proses juga. Tapi yakin kalau lingkungannya itu terbentuk, itu autopilot lah jadinya. Mau guru apapun, guru baru yang masuk, bertahan 1 bulan aja memakai aplikasi lama, dia otomatis beralih ke aplikasi Google. Kemudian pertanyaan ketiga dari Pak Riki, apakah Speedy punya kurikulum khusus untuk mendukung pembelajaran tersebut? Kalau mendukung itu sih nggak ada sih siapa ya. Tapi kalau kami di Sekolah Putri Darul Istiqomah itu kami menggunakan sistem SKS ya, sistem kredit semester. Ya, kemudian kami punya 40 ekskul ya buat anak-anak, salah satunya itu ekskul ICT ya. Tetapi untuk mengarahkan, apakah kurikulum ini mengarahkan anak-anak? Enggak Pak, karena itu otomatis semua. Karena mereka itu sudah menggunakan dari kelas 7 baru masuk aja, itu kami cuman kasih pelatihan 2 hari aja, itu pun cuman perkenalan buat anak-anak, nanti mereka yang akan tahu sendiri, karena mereka itu adalah penduduk native dari era digital. Beda dengan kita ini Pak yang masih butuh training. Begitu Pak Riki, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Boleh satu lagi, Pak? Silakan Pak Riki supaya terpuaskan. Iya. Oke. Jangan ditantang Pak Riki. Iya, karena kita dari jauh-jauh dari Ambon ini. Iya. Seperti Sekolah Speedy ya. Mudah-mudahan amin. melangkah, melaju juga seperti Sekolah Speedy yang luar biasa. Pak, ini yang saya ingin tanyakan. Tadi jaringan internet Bapak sudah jelaskan menggunakan
portable, jaring portable. Yang saya tanyakan ini Pak, di setiap kelas itu dikasih berapa bandwidth-nya berapa supaya siswa bisa masuk. Kan sudah dibagi per kelas ya. Misalnya kelas 1A, 1B, 3B, kira-kira berapa user yang bisa masuk dalam setiap kelas supaya bisa terakomodir Chromebook yang ada dalam kelas, gitu Pak. Itu yang saya ingin tanya sekali. Ya, terima kasih Pak Riki. Ini Pak Riki ini teknis banget. Ini kayaknya udah ciri-ciri mau reference school segera nih. Di sesi ketiga ini Pak Riki harus hadir ini. Harus hadir. Sesi ketiga dan sesi keempat itu pertanyaannya Pak Riki sudah terjawab nanti itu. Jadi Pak Riki, saya jawab secara ini aja ya. Kalau kami kan sekolahnya itu cukup gede ya, maksudnya areanya itu luas. Kita bukan sekolah yang tipikal itu gedungnya bertingkat-tingkat ya. Jadi area kita itu ada sekitar 6 hektar. Dan untuk memasang jaringan itu kita bukan per kelas, tetapi kita hitungannya per blok. Blok A, blok B, misalnya blok SMP, blok SMA, blok SD, kemudian di blok SMP lagi itu ada blok-blok yang lainnya. Jadi kita nggak pasang di satu kelas, masing-masing itu ada wifi. Jadi kita pasang per blok aja. Nah, untuk masalah kapasitasnya Pak Riki, itu jelas kok. Kalau misalnya anak-anak udah mengeluh, Pak, ini internetnya lambat, ICT langsung support wifi portable. Nah, seperti itu strateginya ya. Karena Chromebook itu Pak Riki, itu nggak membutuhkan jaringan yang gimana gitu ya. Chromebook itu mudah. Intinya mudah itu. Connect jaringan langsung bisa bekerja menggunakan Chromebook. Itu sih jawaban dari saya Pak Riki. Wow. Terima kasih. Nah, ini ada satu sahabat kita Pak Indra. Sudah lama juga ini raise hand ini, Pak David. Pak David. Silakan Pak David, dari daerah mana Pak David? Ya, Assalamualaikum. Saya dari Situbondo, Jawa Timur. Oh, ya. Dekat Pak Indra, 1 jam nyampe. Tetangga berarti. Lebih jauh dari Ambon ini. Silakan Pak David. Ya, yang pertama Pak Indra. Ya. Mohon informasinya untuk di sekolah Bapak yang tadi kan untuk yang GRS lolos GRS kalau tidak salah tadi 30% guru minimal level 1 lulus level 1 terus 15% level 2 dan yang pertama yang level 1 yang trainer setidaknya 1. Nah, yang ingin saya tanyakan di sekolah Bapak itu untuk dari sampai ke ada beberapa sampai trainer itu mandiri dari sekolah atau mungkin ikut bootcamp tertentu yang memfasilitasi yayasan atau siapa seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ada tips atau bagaimana sistemnya seperti ini Bapak Indra. Kalau saya kan tiap orang kan beda-beda. Speed dalam belajar atau segala macam. Intinya kalau ada satu hal yang dimungkinkan untuk segera diselesaikan, sebaiknya segera diselesaikan seperti itu. Jadi ketika ada satu hal termasuk yang tadi kalau saatnya kita sebaiknya untuk bisa ujian, kenapa harus menunggu waktu tertentu? Nah, yang saya rasa mungkin ritmenya agak kurang, saya butuh cepat. Jadi mungkin bisa mungkin ngasih masukan. Saya ingin intinya segera, alhamdulillah sudah level 1 sudah lolos. Jadi saya sudah untuk level 2 sudah saya explore, sebenarnya explore mandiri. Harapannya pengen segera ke level 2, kemudian selanjutnya pengen setidaknya ke trainer seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Siap Pak David. Wah, ini ciri-ciri penggerak nih di sekolahnya nih Pak David. Baik Pak, untuk pertanyaan Pak David, jangan seperti kalau yang pertanyaan pertama untuk jadi saya pengen cerita seperti ini ya. Sekolah Putri Darul Istiqomah atau SPD itu kenapa prosesnya juga cukup panjang ya, akhirnya bisa sehingga mendapatkan Google Reference School itu karena kami pengen memastikan bahwa guru ini yang untuk syarat certified educator-nya ya, bahwa guru yang akan kita ikutkan untuk ujian itu benar-benar satu, selain dia paham,
memang sudah menjadi habit-nya dia untuk menggunakan alat-alat Google di pekerjaannya dia. Nah, karena jangan sampai juga ada kejadian misalnya kita sudah mengujiankan guru ini, kemudian setelah dapat level 1 tetapi habit-nya itu belum terbentuk, Pak David. Ya, nah, apakah kemudian Speedy memfasilitasi? Betul. Kami memfasilitasi guru-guru kami itu untuk mengikuti ujian level 1, level 2 hingga ke trainer. Tetapi level yang ikut level 1 dan level 2 itu juga kami pilih. Ya. Jadi ada juga itu memang sudah lama sekali Pak kerja di Speedy, itu belum certified level 1 sampai sekarang. Itu kita nggak kasih dulu. Karena kenapa? Itu kami sangat tegas dengan yang namanya habituasi. Kalau kamu belum tercipta habit untuk menggunakan GW, ngapain ikut sertifikasi gitu kan. Nah, jadi betul Pak David, kami fasilitasi guru kami untuk ikut ujian, dan itu kami di sini kan kami ada tim RDC namanya Research and Development Center. Jadi RDC ini yang kemudian melihat perkembangan guru-guru yang memakai GWE, siapa yang kemudian pantas untuk kami ikutkan ujian. Itu kami bayarkan juga. Ada juga guru yang misalnya kayak misalnya Pak David nih, dia udah dibayarkan sekolah level 1, tapi dia itu udah pengen cepat-cepat level 2, akhirnya dia bayar sendiri. Ada juga Pak David itu yang seperti itu gitu kan. Tetapi ya kita sarankan ke guru-guru, ya oke, kalau misalnya tapi kalau nanti mau ikut lagi, silahkan boleh ke sekolah lagi untuk ikut ujian. Seperti itu sih Pak David jawabannya. Iya. Wah, nggak terasa ya Pak Indra ya, kita sudah di pukul 15:11 ini. Dan lebih hebatnya lagi nih Pak, di akhir-akhir sesi ini tidak malah berkurang, malah menambah ini pesertanya ini. Ada apa ini dengan materinya Pak Indra ini? Luar biasa. Ya baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Indra ya, di kolom chat ini dari Ibu Sohriah Sukri. Ya, sekolah kami hanya memiliki 15 sebuah Chromebook nih Pak. Bagaimana sih mengelolanya agar lebih berguna, dari mana yang lebih diutamakan untuk menggunakannya? Ini pertanyaan terakhir dari sesi hari ini. Bapak Ibu guru, nggak usah berkecil hati karena masih ada sesi berikutnya ya. Silakan Pak Indra. Siap Pak Ila. Biasanya kan ada Chromebook itu kan dari pemerintah. Kami Speedy juga pernah dapat Chromebook dari pemerintah yang 15. Ingat Bapak Ibu, Chromebook itu untuk memang itu sangat dioptimalkan untuk proses belajar ya. Utamakan yang memakai Chromebook itu adalah siswa Bapak Ibu. Ya, karena kan targetnya itu adalah siswa sebenarnya. Nanti kalau dapat bantuan lagi baru silahkan pakai ini boleh dibagikan ke guru-guru. Tapi yang pertama, berikan ke siswa dulu Chromebook itu. Jangan gurunya yang pakai. Gitu kan. Karena kan untuk kalau pengalaman kami di Speedy, target utama penggunaan Chromebook itu adalah siswa, karena dengan Chromebook mereka bisa lebih produktif, mereka itu juga bisa terawasi, gitu kan, dibandingkan kalau mau pakai HP. Nah ini terkait dengan ada juga statement dari Bu Ani Nurlaila yang mengatakan, Pak saya tidak diperbolehkan membawa HP di sekolah saya. Sama kok Bu, di Speedy itu nggak ada HP buat santri kami. Tetapi penggantinya itu Chromebook. Sampai saya bilang di sesi sebelumnya, Chromebook itu malah ibaratnya seperti pengganti HP sekarang buat mereka. Saking mereka itu merasa bahwa saya menjadi bisa lebih produktif menggunakan Chromebook gitu kan. Saya lebih terarah menggunakan Chromebook dibandingkan dengan menggunakan HP. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu sudah punya Chromebook 15, kasihkan ke santri. Kasihkan ke siswanya, atau yang pakai itu adalah siswanya, jangan gurunya dulu ya. Atau kalau perlu bikin satu kelas percontohan ya, yang mana yang di kelas itu memang full memakai Chromebook. Karena sekarang apa Pak? Sekarang dari Google ada loh misalnya program, misalnya saya masih agak sulit untuk mencapai 80%
penggunaan Chromebook. Sekarang ada loh, ada namanya program Menuju Google Reference School, yang mana penggunaan Chromebook-nya itu agak sedikit di bawah ya. Tapi itu mungkin nanti kita akan bahas di sesi yang lain. Itu dari saya, Pak Ila. Baik, Bapak Ibu. Wah, tidak terasa ya di akhir sesi ini peserta semakin antusias dan semakin bertambah. Ya, tapi namun demikian Bapak Ibu, karena waktu terbatasi ya. Nah, Bapak Ibu tidak usah berkecil hati, tidak usah ragu karena masih ada materi-materi berikutnya, sesi-sesi berikutnya yang spektakuler. Siapa lagi ya bukan Pak Indra Mauraga yang akan membawakan di sesi berikutnya. Nah, hari ini keberuntungan Bapak Ibu. Nah, jangan sampai ketinggalan di sesi-sesi berikutnya karena akan lebih mengkerucut materi tersebut ini. Nah, tentunya Bapak Ibu luangkan waktu itu dan catat tanggalnya. Kalau tidak salah hari Selasa, Bapak. Ya, hari Selasa. Betul, Pak Indra ya? Hari Selasa. Akan ada sesi untuk itu. Nah, semakin kerucut penjelasannya. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, berhubung di akhir sesi hari ini, saya tutup dengan sebuah pantun. Jauh-jauh Pak Indra jalan ke Sulawesi. Pak Indra pakai dasi. Sambil makan terasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bapak Ibu Guru, di sesi berikutnya jangan lupa isi daftar hadirnya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra dan Bapak Ibu Guru ya, semuanya luar biasa hari ini. Sama-sama Pak Ila. Terima kasih semuanya. Wah.